Anda nggak usah takut, lihat rumusnya. Jangan takut kehilangan rezeki. Karena rezeki kita sudah tetap. Rezeki kita sebelum kita meninggal itu tetap gak akan berubah. Sampai meninggal 5 miliar ya 5 miliar. Gak akan berubah. Di Anda seberat apapun kerja, dengan seringan apapun kerja, dapatnya segini juga. Segini juga. Gak percaya silahkan. Ngapain Anda kerja capek-capek begitu? Berangkat gelap, pulang gelap, kumpulin itu. Sementara tahajud gak sempat dikerjain. Baca Quran gak ada, ngapalin Quran lewat dan sebagainya. Rugi Anda. Ya, kalah Anda sama yang biasa-biasa. Yang biasa dapatnya segitu juga. Sama. Tapi dia bisa tahajud, bisa sholat. Bedanya apa? Ketika meninggal, Anda sibuk dengan yang ini, Anda nggak punya bekal untuk kembali dengan yang ini. Kalau Anda di sini masih terlihat seperti kurang, kemudian meninggal, selesai. Selesai. Nggak ada status kaya atau miskin lagi. Tapi kalau Anda punya yang ini, akhirat itu selamanya. Maka disebut akhirah. Akhir tanpa ujung. Nggak ada akhirnya. Jadi kalau Anda kaya, kaya selamanya. Maka demikian nanti Anda manfaatkan setiap waktunya. Ya, saya sama aja dengan antum, tidak harus jadi ustadz. Abu Bakar itu sahabat Nabi. Pahanya, Masya Allah, tidak sebanding dengan amalan manusia. Surganya jelas tanpa hisab. Mertua Nabi lagi. Beliau seorang apa? Seorang pengusaha. Masuk surga. Saya ustadz, belum jelas surganya. Belum ketahuan, apalagi tanpa hisab. Surganya belum jelas. Tidak harus Anda menjadi ustadz. Silahkan jadi pengusaha yang baik. Ahli surga, punya capaian. Silahkan jadi diplomat, jadi birokrat, dan sebagainya. Jauhi maksiat. Itu aja. Nanti setiap waktu gunakan supaya efektif. Gunakan kalau bisa yang bermanfaat. Kenapa sih cari yang tidak bermanfaat? Jalan kalau mau ngobrol yang baik-baik. Tidak dilarang ngopi. Zaman dulu juga ada kopi. Bagaimana kita ngopi yang bermanfaat? Nabi itu sering duduk-duduk santai dengan sahabat. Silahkan cek. Hadis nomor ke-8 di Sahih Muslim. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah, kata para sahabat. Lihat, julus itu duduk. Tapi kalau pakai bainama, duduk santai. Saat kami duduk santai bersama Rasulullah SAW. Lihat para sahabat. Lihat. Mereka kalau duduk santai saja, yang dicari orang baik. Silahkan cek. Siapa yang terbaik zaman itu? Nabi. Jadi mereka mau santai aja, yang dicari Nabi. Karena tahu kalau Nabi itu bicara dalam santai pun ada manfaatnya. Senyumnya aja senang, menyenangkan kok. Candanya ada manfaatnya. Silahkan cek. Nah, kadang-kadang kita ketukar cita-cita surga dalam serius pun masih mencari orang canda juga. Yang mana bisa kita dapatkan? Cari orang baik. Jadi kalau dalam situasi santai biasa, Nabi bercanda. Nenek datang di masa Nabi SAW kepada Nabi. Dengan pedenya berkata, ya Rasulullah, aina ana fil jannah. Kata Nabi, ma kunti fil jannah. Hah? Masya Allah, ya Rasulullah, saya di surga di mana? Kata Nabi, nggak ada nenek di surga. Hah? Terus sudah berjuang begini, sampai nenek begini, nggak masuk surga, nangis pulang. Begitu di jalan ketemu Umar, Mebiki, ada apa? Ada cekali Nabi SAW, fakultu ma aina ana fil jannah. Fakali ma kunti fil jannah. Masya Allah, Umar ketawa, cinta. Masya Allah, bahasa kita gitu kan. Umar ketawa, kamu lagi, kan? Baik kata Umar, ya benar, waqad shadaqa Rasulullah SAW. Benar, bagaimana kata nenek itu? Ya benar, karena di surga tidak akan pernah ada nenek-nenek. Di surga semua nenek akan kembali menjadi muda. Masya Allah, senangnya luar biasa. Fadhahikat fantalakat. Dia tertawa dan tinggalkan Umar begitu saja. Masya Allah. Kita bisa lihat kan, banyak candanya gitu. Tapi candanya positif, semuanya benar. Benar, nggak ada ngarang-ngarang sesuatu untuk orang ketawa. Ngapain nggak ada kerjaan? Ada kerjaan gitu kan. Jadi teman-teman silakan, petakan oleh Anda. Banyak. Saya juga ada waktunya saya membaca. Nggak baik, ngajar terus, nggak baca, nggak baik. Kapan ngamalinnya? Guru saya pernah mengatakan, kamu siang mengajar. Tapi malam, tugas kamu kembali kepada Allah. Pindah. Amalkan apa yang disampaikan. Kemudian mohonkan kepada Allah. Supaya apa yang disampaikan Allah berikan petunjuk. Karena belum tentu apa yang kita sampaikan sampai ke hati setiap orang. Dan bagaimana bisa sampai dengan baik kalau kita nggak pernah amalkan itu? Itu tidak mudah, Pak. Jadi ustadz itu jangan dikira mudah. Awas, hati-hati. Dia ada ilmu gak menyampaikan salah. Disampaikan gak diamalkan salah. Bahkan disebut kurang akal. Quran surah kedua ayat 44. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Pandai kamu nyuruh orang, kamu sendiri gak praktekkan. Sedangkan kamu tahu hukumnya. Apa kamu punya akal? Silahkan cek. Punya ilmu gak disampaikan salah. Disampaikan gak diamalkan salah. Dan tidak bisa mengundurkan diri. Itu yang paling repot gitu kan. Tapi di situ pilihan passionnya memang di situ. Dan dijaga segalanya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Maka saya juga mohon pada Anda tolong doakan, gitu kan? Doakan karena tidak mudah, godaan juga banyak dan sebagainya. Jadi, ya mudah-mudahan Allah jaga kita semua dalam kebaikan dan saling melengkapi di sini. Saya sampaikan apa yang Anda butuhkan dan kita saling bersinergi dalam kebaikan. Mudah-mudahan ridha Allah didapatkan. Ya, itu yang tidak mudah untuk, tapi kita bisa usahakan. Saya mau titip pesan gini, kalau ingin mudah, tingkatkan takwa, itu aja. Itu nanti Allah akan bantu. Allah akan berikan keberkahan dalam waktu-waktu kita. Di setiap yang ringan-ringan kita bisa belajar,
Dan kadang-kadang cepat tuh kan kita dapatkan dan sebagainya. Insya Allah ya. Itu ada rahasia di Quran surah kedua ayat 282, posisi paling kiri sebelah bawah di ujung ayatnya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwa kepada Allah, maka Allah akan permudah kita untuk mendapatkan pengetahuan.